welcome back to my YouTube channel. Aku baru pulang kantor. Cuma kayaknya aku lagi semangat banget untuk makanan ya. Sebenarnya bukan makanan sih, biji-bijian, yaitu chia seed. Jadi sekarang kita membahas chia seed sambil aku manasin mobil sebelum pulang. Oke, check it out. Jadi chia seed itu sebenarnya apa sih? Chia seed itu adalah tanaman biji-bijian, berasal dari tanaman Sylvia hispanica. Jadi itu jenis biji-bijian yang biasanya banyak di Meksiko atau di Amerika Selatan. Sebenarnya sih sekarang di Indonesia udah banyak sih, kita udah gampang banget ya untuk mencari chia seed. Rasa dari chia seed sendiri hambar, dan untuk menggunakannya juga perlu direndam dengan air supaya dia bisa lebih mudah dikonsumsi. Jadi chia seed itu bisa mengembang sampai 27 kali dari ukuran yang sebenarnya. Chia seed juga enak loh untuk dikonsumsi. Biasanya orang mengkonsumsi kalau nggak infused water. Kalau lagi males sih infused water aja, karena rasanya hambar, sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Jadi infused water hanya taruh di air putih, kemudian dimasukin kulkas, air dingin, udah itu cukup. Atau bisa di jus, di smoothies. Kalau mau dimakanin juga nggak masalah sih, karena kan dia rasanya hambar, jadi tidak akan mengganggu rasa. Kandungan dari chia seed sendiri itu banyak banget, jadi terdiri dari karbohidrat, dari protein, dari air, serat, kemudian ada asam omega 3, asam omega 6. Jadi ada vitamin dan mineral, vitamin A, vitamin B, kemudian mineral itu ada kalsium, mangan, fosfor, magnesium, zinc, tembaga. Pokoknya mineralnya tuh udah lengkap banget ya. Chia seed juga mengandung antioksidan yang kuat, ya, seperti banyak mengandung klorogenik, asam kafeik, quercetin, dan jadi senyawa antioksidan ini itu sangat berperan penting untuk kesehatan tubuh, terutama untuk mencegah penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung dan penyakit kanker. Jadi chia seed itu memiliki banyak sekali manfaat, salah satunya adalah untuk menurunkan berat badan. Kenapa sih bisa menurunkan berat badan? Karena bentuk chia seed yang mengembang akan lebih mengembang lagi di dalam perut. Kemudian karena banyak mengandung serat, chia seed juga membuat kita kenyang lebih lama. Lalu sebenarnya apa sih manfaat chia seed yang sebenarnya? Jadi mungkin buat kalian yang suka makanan organik atau sedang diet kayak raw food gitu, mungkin kalian tahu ya manfaat-manfaat chia seed itu seperti apa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang seperti tadi saya sempat jelaskan bahwa chia seed ini banyak, yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa chia seed ini bisa untuk menurunkan berat badan karena kandungan seratnya yang tinggi. Dengan mengkonsumsi makanan berserat bisa membuat rasa kenyang itu lebih lama. Itu mengapa chia seed itu bisa menurunkan berat badan. Kemudian chia seed juga dipercaya bisa mengurangi nafsu makan. Jadi dengan kita mengkonsumsi chia seed, ya masuk akal sih ya. Kalau kita rasa kenyang, pasti nafsu makan kita berkurang. Dan mungkin rasanya yang hambar juga bisa melatih lidah kita untuk lebih suka makanan-makanan yang light, yang tidak terlalu spicy. Karena biasanya sih guys, yang bikin kita gemuk itu karena kita menyukai makanan spicy. Dan makanan spicy itu ini pengalaman pribadi, karena makanan spicy itu tuh kayak kita tuh jadi kayak edik gitu gak sih? Jadi kayak pedes makan yang kayak gitu-gitu. Itu sih. Jadi yang pertama adalah bisa menurunkan berat badan. Kandungan mineral pada chia seed itu kan banyak ya, tadi yang kayak banyak zat besi, zinc, itu juga baik untuk kesehatan tulang. Chia seed adalah menyehatkan tulang. Kenapa sih menyehatkan tulang? Karena kandungan mineralnya yang tinggi. Karena dari kalsium, dari zat besi, dari zinc, kemudian ada magnesium. Itu yang membuat membuat tulang kita menjadi sehat. Sehingga chia seed ini baik untuk kesehatan tulang dan untuk mencegah osteoporosis. Itu manfaat kedua ya guys. Kemudian untuk manfaat ketiga apaan sih? Manfaat ketiga adalah ternyata chia seed itu juga baik untuk mencegah diabetes tipe 2. Nah, kenapa bisa mencegah? Ada hasil studi yang menyebutkan bahwa chia seed dapat mencegah lonjakan kenaikan gula darah. Efek ini diduga adalah terkait dengan kandungan vitamin dalam chia seed yang dapat membantu menjaga stabilnya gula darah. Jadi chia seed itu juga baik untuk penderita divertikulosis. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan divertikulosis? Jadi di divertikulosis itu adalah peradangan atau infeksi yang terjadi pada divertikula, yaitu kantung-kantung pencernaan, terutama di usus besar atau kolon.
Kondisi terbentuknya divertikula di dinding usus besar disebut juga dengan divertikulosis. Ya. Divertikula umumnya terbentuk pada orang yang berusia 40 tahun ke atas karena ususnya sudah melemah, serta orang-orang yang jarang mengkonsumsi makanan berserat seperti sayuran dan buah. Nah, chia seed ini kan seratnya tinggi banget. Jadi, konsumsi chia seed supaya tidak menderita divertikulosis. Apalagi kalau kita males makan sayur ya guys, kalau kita males makan sayur sama buah, ya mungkin ini bisa pengganti, walaupun sebenarnya ada zat-zat dalam sayur dan buah yang tidak ada di chia seed, misalnya klorofil, jadi hijau daun. Tapi at least kebutuhan serat kita bisa diatasi dengan chia seed, ya guys. Untuk menggunakannya yang baik adalah memang harus merendamnya dengan air, karena chia seed itu kan bentuknya kering. Jadi kalau misalnya dikonsumsi langsung itu juga nggak bagus ya, bisa nanti mengakibatkan gangguan menelan. Dan chia seed ini bisa mengembang 27 kali. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kalian mau mengkonsumsi chia seed itu kan bisa campuran puding, jus, smoothies, kemudian menjadi bahan dasar, kayak misalnya bahan dasar selai, terus dalam proses membuat roti, bisa kita masukin dalam masakan-masakan. Kita bikin donat, coba aja pakai chia seed. Kita bisa mengkreatifkan diri kita, dan untuk mengkonsumsi chia seed terasa lebih nikmat. Guys, ini ini chia seed, ini bentuk chia seed ya. Aku baru beli sih chia seednya. Jadi biasanya aku konsumsi, cuma aku suka combine, misalnya aku coba yang lain. Kemarin aku lagi minyak jaitunku udah habis, aku lagi mau nyoba chia seed. Nanti kalau chia seed ini habis, aku coba oh enggak, kemarin sebelum minyak zaitun aku coba adalah bawang putih, kapsul bawang putih. Nah nanti setelah ini coba yang lain lagi. Oke guys, thank you for watching my YouTube channel ya. Nanti kalian bisa komen juga di bawah, kira-kira kalian mau aku membahas apa sih? Karena pada dasarnya aku suka belajar, aku suka baca, jadi aku suka mengetahui manfaat-manfaat dari setiap apapun yang ada di muka bumi ini. So jangan lupa subscribe, like, and comment.